Bab 731. Ia yakin, dengan kemampuan Jared, mengalahkan Leon tidak akan sulit sama sekali. Ia bahkan berdoa dalam hati agar Jared membantunya melumpuhkan Leon. Kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebenciannya. Sial, Tuan Ling membawa keluarga West ke sini untuk membalas dendam. Pada saat itu, ekspresi Ava dan Janice berubah, mengenali Jared dan yang lainnya. Ava khususnya sering berurusan dengan West Price. Dia telah melihat Jared beberapa kali, dan tahu siapa Jared. Jared jelas bukan orang biasa yang bisa diajak main-main. Kita sudah selesai sekarang. Leon, aku sudah bilang padamu untuk segera pergi sekarang, tapi kau menolak untuk mendengarkan. Sekarang pasukan West sudah ada di sini. Kita bahkan tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Ekspresi Ava berubah masam. Ia sudah menduga sebelumnya bahwa Ling tidak akan membiarkan semuanya begitu saja, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Jared West pun akan diminta datang. Jared adalah seseorang yang selevel dengan Jensen, dan West Price selalu menjadi pesaing bisnis Week Group. Bahkan hubungan Leon dengan Jensen tidak ada gunanya. Jared tidak akan membiarkan Leon pergi, dia juga pasti tidak akan membiarkan Ava dan Janice pergi. Tiba-tiba dia mulai panik, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, aku masih ada di sini. Aku akan baik-baik saja, kata Leon. Kau, wajah Ava memerah karena cemas, dia tidak tahu dari mana Leon mendapatkan keberaniannya. Dia menduga Leon bersikap tenang hanya karena Leon tidak tahu situasi. Pada saat itu, Jared dan anak buahnya berjalan mendekat. Berat, aku yakin kau tidak menyangka aku akan kembali ke sini. Bab baru setiap hari diunggah hanya di alaninis.com. Tuan makan siang menatap Leon dengan ekspresi puas di wajahnya. Salah satu lengannya baru saja dipatahkan oleh Leon, dan lengannya digendong. Dia tampak dalam kondisi yang buruk. Memangnya kenapa kalau kau kembali? Apa kau hanya ingin mati? Leon mengejek. Tuan Ling tidak mau repot-repot berdebat dengan Leon. Dia menunjuk Leon dan berkata dengan kejam, Tuan West, ini bocah yang melukaiku. Kau harus membalas dendam untukku. Bocah, beraninya kau melukai salah satu dari kami. Kau punya nyali. Jared menatapnya dengan tajam. Sejak kampanye penjualan kedua Shinshin Group, nama Leon telah menyebar ke seluruh dunia persilatan di kota Springfield. Banyak keturunan langsung dari keluarga besar yang semuanya mengenalnya. Namun, Jared hanyalah putra kedua dalam keluarga tersebut. Ia tidak bersama keluarga West ketika mereka pergi ke tempat penjualan. Ia tidak pernah melihat Leon, dan tidak tahu bahwa Leon adalah ketua Shinshin Group. Siapa kamu? Leon menatap Jared, dan tidak tahu siapa pria itu. Berat, dengarkan baik-baik. Jangan terlalu takut setelah mendengar ini. Dia adalah manajer wilayah West Price, Jared West. Kata Ling dengan cara yang sangat berlebihan. Aku bertanya-tanya apakah itu seseorang yang luar biasa, jadi dia adalah putra kedua dari keluarga West. Kata Leon dengan tenang. Tuan Ling tercengang. Ia mengira Leon akan terkejut mendengar nama Jared, tetapi Leon sangat tenang. Hal itu melebihi ekspektasinya. Nak, tidak perlu bersikap tenang begitu. Aku akan memastikan kau membayarku 10 kali lipat karena mematahkan lenganku hari ini. Kata Tuan Ling dengan suara dingin dan gelap. Bab 732. Hanya denganmu. Sungguh lelucon. Gerutu Leon dengan nada meremehkan. Bocah, beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Raut wajah Jared berubah dingin saat ia menatap Leon dengan ekspresi yang lebih garang. Apa, Tuan West, apakah Anda bersikeras membelanya? Leon menatap Jared. Tentu saja, seorang majikan harus menjaga anjingnya. Tuan Ling adalah anggota West Price. Jika kau melukainya, berarti kau menjadikan keluarga West sebagai musuh. Aku pasti akan mencari keadilan untuknya hari ini. Kata Jared dingin dan arogan. Tuan West benar, Tuan Ling setuju. Meskipun ia telah dibandingkan dengan seekor anjing, ia sama sekali tidak tampak tidak senang dengan hal itu. Sebaliknya, ada senyum senang di wajahnya. Tuan West, Tuan Ling menggunakan alasan pertemuan bisnis dan mencoba mengganggu teman saya. Fakta bahwa saya baru saja mematahkan lengannya sudah menunjukkan rasa hormat kepada keluarga West. Jika Anda ingin membicarakannya, saya tidak keberatan. Namun,
Jika Anda mencoba memanfaatkan kekuatan keluarga Anda, maka Anda salah besar. Kata Leon. Keluarga West pada akhirnya adalah keluarga besar. Dia tidak suka membuat musuh yang kuat. Jika Jared adalah orang yang berakal sehat, maka semuanya akan baik-baik saja. Apakah Leon gila? Apakah dia benar-benar ingin berunding dengan keluarga West? Ava menjadi sangat frustrasi. Dia ingin membuka pikiran Leon untuk melihat apa yang ada di dalam dirinya. Kau ingin berdebat denganku? Kau pikir kau siapa? Jared mulai tertawa, seolah-olah ia mendengar lelucon yang sangat lucu. Lalu apa yang kau inginkan? Ekspresi Leon berubah dingin, tidak menunjukkan kemarahan. Jared mengira Leon mengaku kalah. Ia tertawa dingin. Berat, karena kau tahu tempatmu, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Ling. Setelah itu, patahkan lenganmu sebagai hukuman. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Saat Jared mengatakan itu, Ling buru-buru menambahkan, Tuan West, ada dua wanita malang itu juga. Mereka adalah kaki tangannya, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat dia menunjuk Ava dan Janice, ada ekspresi serakah di wajahnya. Janice dan Ava sama-sama sangat cantik. Dia masih memikirkan penampilan mereka. Tentu saja, dengan Jared di dekatnya, Janice, yang jauh lebih cantik, mungkin akan menjadi milik Jared. Dia tidak keberatan mendapatkan Ava sebagai pelipur lara. Jared segera menoleh dan melihat Janice yang sopan dan cantik. Jantungnya langsung berhenti berdetak. Benar, mereka juga ada dua. Bocah, kau boleh pergi setelah meminta maaf, tapi mereka berdua harus tetap tinggal. Kata Jared dengan tatapan mata berapi-api. Bahkan sebagai orang barat, kau terlalu banyak menggunakan kekuatanmu. Leon geram. Jared tidak hanya mencoba memaksanya untuk meminta maaf, Jared bahkan mencoba menggunakan kekuatan keluarganya untuk melawan Janice dan Ava. Tindakan itu tidak ada bedanya dengan seorang tiran jahat. Itu benar-benar membuatnya marah. Memangnya kenapa kalau aku kalah? Apa yang bisa kau lakukan? Jared mulai tertawa sambil menatap Leon dengan jijik, seolah-olah Leon pasti akan kalah. Begitukah? Kalau kau bersikeras, maka aku akan menerima tawaranmu. Mari kita lihat seberapa kuat West bisa bertahan. Bab 733. Leon sangat marah hingga ia mulai tertawa karena marah. Meskipun ia tidak ingin membuat West menjadi musuh tanpa alasan, Jared benar-benar telah melewati batas. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak seperti itu. Ia bahkan tidak takut pada Field atau Lois, mengapa ia harus takut pada West? Bocah, kau yang minta. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jared mencibir sebelum memberi isyarat kepada pemuda di belakangnya. Dick, bantu aku memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Beri dia konsekuensi dari menyeberangi West. Ya, Dick mengakui sebelum dia melangkah keluar dari kerumunan. Bocah, katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Dick menatap Leon dengan dingin. Dia memiliki aura yang sangat mengesankan di sekelilingnya. Jelas dia adalah seniman bela diri yang baik. Hanya denganmu, teruslah bermimpi. Leon mengejek. Selain Ruth, tidak ada seorang pun yang mampu menembus alam Mahaguru hanya dengan kekuatan mereka sendiri di antara generasi muda kota Springfield. Dick baru berusia 30-an. Jelas bagi Leon bahwa kemampuan Dick hanya berada pada tahap inatestet tingkat lanjut atau puncak. Tidak mungkin dia adalah seorang Mahaguru. Siapapun yang bukan seorang Mahaguru adalah seekor semut. Dengan keterampilannya yang berada pada level Mahaguru menengah, tidak ada seorang pun di inatestet yang layak diperhatikannya. Bocah, kau cari mati saja. Dick geram. Ia baru saja hendak menyerang Leon ketika sesuatu terjadi. Berhenti di situ. Teriakan dingin terdengar dan Jensen memimpin beberapa orang mendekat. Jensen, itu kamu. Ekspresi Jared menjadi gelap. West Price dan Wick Group adalah pesaing bisnis. Dia memiliki banyak konflik dengan Jensen sebelumnya. Keduanya jelas musuh, jadi tidak mungkin dia akan memperlakukan Jensen dengan baik. Tuan Wick ada di sini. Itu hebat. Ava dan Janice tampak sangat senang. Mereka menghela napas lega. Ava tahu bahwa keluarga West dan Wick adalah rival,
dan Jared mungkin tidak akan membiarkan Jenson lolos begitu saja. Namun, Jenson adalah putra tertua keluarga Wick. Dia tidak bisa dianggap remeh. Selama Jenson bersedia mendukung Leon, maka Jenson mungkin bisa melindungi Leon. Jenson datang di waktu yang tepat. Hati Dick hancur, meratapi bahwa ia akan mampu menghadapi Leon dalam satu pukulan jika Jenson datang beberapa detik kemudian. Namun, sudah terlambat. Jenson sudah berada di puncak Inate State, sementara ia baru berada di Inate State tingkat lanjut. Ia jauh lebih lemah dari Jenson. Baik dari segi kemampuan maupun status, ia tidak bisa melakukan apapun dengan gegabah di hadapan Jenson. Ia terpaksa menghentikan serangannya. Tuan Wolf, Anda baik-baik saja. Jenson menghampiri dan bertanya. Dia bersama teman-temannya di lantai atas sepanjang waktu. Ketika mendengar keributan dari bawah, dia khawatir Leon akan mendapat masalah, jadi dia segera bergegas menghampiri. Tanpa diduga, ternyata dia benar. Leon entah bagaimana mendapat masalah dengan keluarga West. Melakukan, Anda, menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Kata Leon dengan geli. Oh, itu benar. Jenson tiba-tiba menyadarinya. Berdasarkan apa yang diketahuinya, Leon sudah menjadi seorang mahaguru tingkat lanjut. Ia diakui oleh banyak keluarga besar sebagai yang terkuat di antara generasi muda kota Springfield. Bab 734. Di kota Springfield, selama orang yang melakukannya bukan orang dari generasi tua, akan sulit bagi siapapun melakukan apapun pada Leon. Jenson, tidak heran bocah ini menyakiti seseorang dari West Price dan berani menjadikan kita musuh. Jadi itu atas perintahmu. Jared tampak tersadar ketika melihat Leon tampak dekat dengan Jenson. Ia keliru percaya bahwa Jenson telah memerintahkan Leon untuk mengganggu kerja sama West Price dengan Acme Corp sehingga Jenson dapat memanfaatkan peluang tersebut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi semakin masam. Jared, Tuan Wolf bukan orang yang bisa kuperintah begitu saja. Berhentilah berasumsi yang terburuk, kata Jenson dingin. Meskipun dia tidak tahu inti dari apa yang terjadi, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu mungkin terkait dengan kerja sama sebelumnya. Tolong, siapa yang ingin kau tipu? Kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Jared mendengus. Ia sudah memutuskan bahwa Leon membantu Jenson, jadi ia tidak akan mempercayai kata-kata Jenson. Terserah padamu, mau percaya atau tidak. Apapun yang terjadi, Tuan Wolf adalah temanku. Kalau kau mencoba melakukan apapun padanya, maka kau akan berhadapan dengan Wicks. Kau bisa menanggung sendiri akibatnya. Jenson meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil memperingatkan. Jenson, kau tidak bisa membuatku takut. Orang lain mungkin takut pada Wick, tapi West tidak. Petik 2. Aku peringatkan kau, ini urusan kita berdua, bocah nakal ini. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kalau kau ngotot mengganggu. Ancam Jenson. Dia tidak berencana membiarkan Leon pergi begitu saja. Bab baru harian hanya diunggah di alaninis.com sekarang setelah dia tahu bahwa Leon bisa jadi seseorang yang bekerja untuk Jenson. Tidak mungkin dia akan membiarkan Leon pergi begitu saja. Bersikap kasar padaku. Jared, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Kau baru berada di Inate State tingkat lanjut. Lagi pula, kemampuanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku berhasil mendapatkan pil energi murni dari Shinshen Group beberapa hari yang lalu, dan aku sudah menjadi mahaguru. Apa yang memberimu hak untuk bersikap begitu sombong di hadapanku? Dengan kemampuannya sebagai seorang mahaguru, ia akan mampu menghadapi Jared hanya dalam satu pukulan. Ia bertanya-tanya dari mana Jared mendapatkan kepercayaan diri untuk bersikap begitu arogan di hadapannya. Ya, kau benar. Aku tidak sebanding denganmu dalam hal kekuatan, tapi memangnya kenapa? Aku kebetulan membawa Paman Frank bersamaku hari ini, mari kita lihat bagaimana kau bisa menghadapinya. Jared tersenyum dingin saat berkata kepada seorang pria parubaya di belakangnya, Paman Frank, aku akan menitipkan Jenson padamu. Baiklah. Frank West mengangguk, melangkah maju. Tatapannya semakin tajam saat aura di sekujur tubuhnya mendorong semua orang mundur. Jujur, ekspresi Jenson berubah, menyadari siapa pria itu.
Frank adalah seseorang dari generasi kedua keluarga West. Dia telah mencapai level seorang mahaguru tingkat menengah belum lama ini. Keahliannya berada satu level lebih tinggi dari Jensen, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Jensen. Melihat Frank, bukan hanya Jensen. Bahkan teman-teman Jensen mulai mengatakan sesuatu. Jared, Frank adalah bagian dari generasi kedua keluargamu. Dia bukan bagian dari generasi muda. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana kau bisa menggunakannya untuk melawan Tuan Wick? Benar sekali, ini bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Teman-teman Jensen semuanya mengeluh. Bab 735. Beberapa dari mereka berteman dengan Jensen, dan mereka semua adalah keturunan langsung dari keluarga besar. Namun, keluarga Wick dan West adalah mitra bisnis. Tidak peduli seberapa dekat mereka dengan Jensen, mereka tidak bisa begitu saja mencampuri masalah antara dua keluarga seperti itu, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah mengeluh. Memangnya kenapa kalau aku sudah memperingatkan Jensen dan memintanya untuk pergi. Dialah yang bersikeras ikut campur, jadi bagaimana mungkin kau bisa menyalahkanku? Jared mencibir. Dia tahu bahwa ada aturan tak tertulis di antara semua keluarga besar bahwa generasi yang lebih tua tidak akan dengan mudah melakukan apapun kepada generasi yang lebih muda. Namun, kali ini Jensen telah ikut campur dalam konfliknya dengan Leon. Jared hanya dipaksa untuk melawan, jadi aturan tak tertulis itu pasti tidak akan dihitung. Lebih jauh, ia hanya ingin menangkap Jensen untuk mempermalukan Jensen. Ia tidak berencana agar Frank benar-benar melakukan sesuatu terhadap Jensen. Selama ia memastikan untuk menarik garis, bahkan jika Wicks mengetahui hal ini, mereka akan dipaksa untuk tutup mulut dan menerimanya. Dasar, hina. Jensen tentu tahu apa yang Jared rencanakan. Ekspresinya masam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat Jensen harus mundur selangkah di depan Jared, jantung Ava dan Janice berhenti berdetak lagi. Ava sangat terkejut. Ia mengira Jensen setidaknya akan mampu melindungi Leon. Namun, ia terlalu naif. Jared sama sekali tidak berencana untuk mundur dari Jensen. Bahkan seseorang sepenting Jensen pun tidak mampu melakukan apapun pada Jared. Tidak mungkin Leon bisa melawan Jared. Kalau begitu, bukan hanya Leon, bahkan Janice dan dirinya sendiri akan menderita. Saat itu, dia benar-benar tidak punya harapan. Berbeda dengan Ava yang putus asa, Jaffner dan Ling tampak sangat bersemangat. Ketika mereka melihat Leon memiliki hubungan yang baik dengan Jensen, mereka khawatir Jared tidak akan mampu mengatasinya. Namun, Jared dengan tegas mendorong Jensen. Berurusan dengan Leon akan sangat mudah. Keduanya pun tenang. Mereka hanya ingin Jared segera melumpuhkan Leon untuk menyelesaikan dendam mereka. Tuan Wick, ini urusan saya dan keluarga West. Biarkan saya yang mengurusnya. Tidak perlu merepotkan keluarga Anda. Leon tersenyum sambil melangkah maju. Ya, baiklah. Jensen mengangguk canggung. Dia berencana untuk membantu Leon sedikit dan memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan Jared, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jared benar-benar akan membawa Frank. Dia bukan tandingan Frank, jadi dia terpaksa mundur. Bab baru setiap hari hanya diunggah di alaninis.com namun, dia sama sekali tidak khawatir. Dia tahu bahwa Leon sudah menjadi mahaguru tingkat lanjut. Jared bisa dengan mudah menghadapi orang lain, tetapi dia telah memutuskan untuk mengincar Leon. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Bocah, tuanmu sudah takut sekarang. Kau hanya seekor anjing di bawah asuhannya, beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Kurasa kau benar-benar muak hidup. Jared tertawa sambil menatap Leon seperti orang bodoh. Orang-orang lain di pihak barat memiliki pikiran yang kurang lebih sama. Mereka semua memandang Leon dengan jijik. Mereka semua merasa pilihan terbaik Leon adalah mendengarkan Jared, dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan agar terhindar dari siksaan apapun. Namun, Leon tidak hanya tidak berlutut dan memohon, dia malah melangkah maju. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Leon. Bab 736. Mulutmu benar-benar kotor. Mata Leon menjadi dingin. Dia tidak pernah menyukai cara Jared mencoba menjatuhkan orang lain dengan kekuatannya. Sekarang setelah Jared mengutuknya dan memanggilnya anjing, tidak mungkin Leon bisa menahan diri.
Dia melesat maju dengan cepat, dan menamparkan Jared. Jared bahkan belum sempat membela diri ketika dia merasakan sakit yang membara di wajahnya. Dia hampir terlempar karena tamparan Leon. Kamu mau mati. Ketika Jared bereaksi, dia benar-benar marah. Dia mengangkat tinjunya dan meninju tepat ke kepala Leon. Leon menghentakkan kakinya dan menendang tepat ke dada Jared, membuat Jared terpental. Tercela, Frank sangat marah. Ia bahkan tidak berpikir panjang saat ia melayangkan pukulan dengan kekuatan mengerikan tepat ke punggung Leon. Leon bahkan tidak meliriknya sedikit pun saat ia berbalik dan mengarahkan pukulan tepat ke arah serangan Frank. Bocah, pergilah ke neraka. Frank memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ia membenci Leon karena menamparkan Jared tadi, jadi ia tidak menahan diri. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membalas dendam. Frank, bantu aku melumpuhkannya. Pada saat itu, Jared sudah dibantu oleh beberapa bawahannya. Ia menatap Leon dengan kebencian yang mendalam, tidak menginginkan apapun selain Frank mencabik-cabik Leon. Yang lain dari barat juga sama. Mereka semua mengerahkan energi untuk menunggu kesempatan. Selama Frank berhasil mematahkan anggota tubuh Leon atau memaksa Leon mundur, mereka pasti akan menyerang dan melumpuhkan Leon. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengatasi kebencian di hati mereka. Kita tamat untuk. Ava memucat karena ia terlalu gugup hingga tak dapat bernapas. Meskipun ia tidak ahli dalam seni bela diri, ia tetap dapat mengatakan bahwa Leon dikelilingi oleh bahaya, dan mungkin tidak akan selamat. Janice dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ia tahu bahwa Leon sangat kuat, tetapi ia masih sedikit khawatir bahwa Leon tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak lawan. Di bawah tatapan semua orang, tinju Leon beradu dengan kuat dengan tinju Frank. Meskipun Frank berada di level yang sama dengan Leon, dia baru saja menjadi Supreme Master tingkat menengah. Sementara itu, Leon tak tertandingi di level itu. Jelas siapa yang lebih kuat. Jika dia mencoba melawan Leon dengan keterampilan, dia setidaknya akan selamat dari beberapa serangan. Namun, dia memutuskan untuk bertarung langsung dengan Leon. Itu sama saja dengan bunuh diri. Dengan suara tulang retak yang jelas, energi spiritual di tangan Leon melonjak. Selain itu, tinjunya yang kedua segera menembus energi murni Frank, mematahkan lengan Frank dan mengirim Frank terbang. Frank memuntahkan seteguk darah saat dia menghantam meja di belakangnya dengan keras. Meja itu hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Jared tercengang melihat pemandangan itu. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa orang yang lengannya patah itu bukanlah Leon, melainkan Frank. Jared dan yang lainnya dari West tahu bahwa Frank adalah seorang Supreme Master tingkat menengah. Dia sudah menjadi seseorang yang benar-benar kuat di Springfield City. Namun, bahkan dengan kekuatan Frank, dia telah terluka parah dengan satu pukulan dari Leon. Semua dari mereka memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Leon. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 737. Frank terkejut. Ia memegangi lengannya yang sakit sambil berusaha berdiri. Ia adalah seorang Supreme Master tingkat menengah, tetapi ia kalah dari Leon dalam satu pukulan. Ia sama sekali tidak bisa menerimanya. Berat, siapa kau? Jared sangat terguncang. Ia mengira Leon hanyalah orang biasa. Ia tidak pernah repot-repot menanyakan nama Leon. Namun, melihat kemampuan Leon di usianya yang masih muda, tidak mungkin ia tidak dikenal di Springfield City. Ia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Jared, kau benar-benar idiot. Dengan usia Tuan Wolf yang masih muda, dia masih bisa mengalahkan seorang mahaguru tingkat menengah dalam satu pukulan. Menurutmu siapa dia di antara generasi muda kota Springfield? Jensen tertawa mengejek. Mungkinkah dia Leon Wolf? Jared terkejut. Setelah memikirkannya lebih lanjut, dia langsung tahu siapa Leon. Meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam kampanye penjualan Sinchen Group, dia tetap mendengarnya dari ayah dan kakak laki-lakinya. Leon telah mengalahkan Harun Field dalam satu pukulan selama kampanye penjualan. Dia mungkin sudah berada di level Supreme Master tingkat lanjut. Banyak keluarga besar menyebut Leon sebagai yang terkuat di antara generasi muda. Melihat seluruh kota Springfield, Leon adalah satu-satunya yang bisa melampaui Supreme Master tingkat menengah di usia mereka.
Jadi dia ketua Shinshin Group, Leon. Frank dan bawahan lainnya langsung memahami situasi dengan kaget. Mereka semua merasa jantung mereka bergejolak luar biasa saat itu. Dick khususnya menyadari betapa bodohnya dia karena ingin menghadapi Leon dalam satu pukulan. Dia tidak bisa tidak bersyukur bahwa Jensen muncul tepat waktu, menghentikannya menyerang Leon. Kalau tidak, Leon akan menghadapinya hanya dengan satu jari. Kelompok Shinshin, Ava, Tuan Ling, dan yang lainnya bingung. Pil penambah energi milik Shinshin Group adalah sumber kehidupan bagi para seniman bela diri. Di dunia bela diri dan di antara keluarga-keluarga besar, Leon dan Shinshin Group sangat terkenal dan berpengaruh. Akan tetapi, Shinshin Group belum lama berdiri, jadi kemampuan ekonomi mereka hanya setingkat keluarga kelas 2. Mereka tidak begitu terkenal di dunia bisnis. Ava dan yang lainnya hanyalah orang biasa yang bekerja sebagai pekerja kasar. Mereka tidak pernah mendengar tentang Shinshin Group sebelumnya, dan mereka juga tidak pernah mendengar tentang nama Leon. Namun, Ava tetap merasa senang dan terkejut. Ia baru saja berencana untuk berjudi saat memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan Leon sebelumnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan benar-benar menang. Leon benar-benar ketua perusahaan. Ia tidak sedang membual. Ia merasa jauh lebih tenang saat itu. Hanya saja, ia merasa agak aneh. Jared bahkan tidak menganggap Jensen sebagai apapun sebelumnya, tetapi Jared dan yang lainnya langsung tampak seperti mereka ketakutan saat mengetahui siapa Leon. Ia tidak dapat mengerti mengapa demikian. Mungkinkah Leon dan Shinshin Group sangat terkenal? Mungkinkah ia bahkan lebih mengesankan daripada Wicks? Tuan Ling, Anda yang harus disalahkan atas semua ini. Kenapa Anda tidak memberitahu saya bahwa dia adalah ketua Shinshin Group, Leon? Jared sangat marah saat menamparkan wajah orang yang dimaksud. Tuan Wes, bagaimana saya bisa tahu bahwa dia adalah ketua Shinshin Group? Bukankah itu hanya perusahaan kecil? Pasti bukan perusahaan besar. Ling memegangi wajahnya setelah ditampar, memaksakan kata-kata untuk keluar dengan susah payah. Bab 738. Dia sama seperti Ava, dan dia belum pernah mendengar tentang Shinshin Group sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa orang sebangsawan Jared takut pada perusahaan yang tidak dikenal seperti itu. Dasar sampah, apa yang kau tahu? Aku hampir hancur total gara-gara kau. Jared meledak marah. Ia menendang Ling hingga jatuh ke tanah, dan tergoda untuk mencabik-cabiknya. Meskipun Leon bukan keturunan langsung dari keluarga besar, Leon tetap menjadi salah satu orang paling terkemuka di Springfield City saat itu. Dia bahkan didukung oleh Sears, Southern King, dan Wicks. Dia adalah orang yang tidak bisa diganggu-gugat. Selama kampanye penjualan Shinshin Group, bahkan Field, Northern King, dan pasukan lain yang bekerja sama tidak dapat melakukan apapun terhadap Leon, apalagi Wes. Tentu saja, Leon tidak memiliki pasukannya sendiri saat itu, jadi Wes tidak perlu terlalu takut pada Leon, tetapi mereka tidak mampu menyinggung Sears. Lebih jauh lagi, dia telah mencoba mengganggu Leon karena permintaan Tuan Ling, jadi dia tidak berada di pihak yang masuk akal. Jika Leon dan Sears memutuskan untuk terus mengejar masalah ini, dia tidak akan bisa keluar darinya tanpa cedera. Ling adalah penyebab semuanya. Jelas terlihat betapa marahnya Jared. Jared, bukankah kau bersikap sangat angkuh tadi? Kenapa kau tiba-tiba jadi takut? Jensen tertawa mengejek saat melihat betapa paniknya Jared. Kau, ekspresi Jared menjadi gelap, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Wolf, saya tidak tahu siapa Anda tadi, dan telah menyinggung Anda. Mohon maaf. Jared membungkuk. Saat dia mengetahui siapa Leon, sikapnya berubah total. Dia tidak lagi sombong dan angkuh. Dia buru-buru meminta maaf, mencoba menyelamatkan situasi. Menurutmu satu permintaan maaf saja sudah cukup. Bukankah itu terlalu mudah? Leon mencibir. Sebelumnya, Jared telah mengerahkan kekuatannya, bahkan menargetkan Janice dan Ava. Jika Leon tidak cukup mampu, maka Leon, Janice, dan Ava pasti akan menderita hari itu. Situasinya benar-benar berubah, tetapi Jared mencoba menutupinya dengan sekadar meminta maaf. Tidak mungkin Leon akan membiarkan semuanya begitu saja. Lalu apa yang kau inginkan? Hati Jared hancur.
Bukankah kau memintaku untuk berlutut dan meminta maaf sebelum mematahkan salah satu lenganku? Kalau begitu, tentu saja aku tidak perlu mengajarimu, kata Leon dingin. Ia langsung menepis perkataan Jared. Anda, Tuan Wolf, saya masih putra kedua dari keluarga West. Meskipun Anda memiliki beberapa kekuatan di belakang Anda, keluarga West tidak begitu lemah. Saya harap Anda tahu tempat Anda dan tidak melewati batas. Jared tampak muram di wajahnya. Memangnya kenapa kalau aku melewati batas? Kalau kalian tidak senang, datang saja padaku. Aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan, Wes. Leon tertawa mengejek. Dia sudah memberi Jared banyak kesempatan. Jaredlah yang tidak menghargai kesempatan itu. Jika berhadapan dengan tiran seperti Jared, dia merasa berkewajiban memberi mereka pelajaran agar mereka mengingatnya. Jika tidak, Jared akan terus bertindak tanpa rasa takut, menyakiti orang yang tidak bersalah. Jared benar-benar putus asa. Ia tahu bahwa Leon sudah menjadi seorang mahaguru tingkat lanjut. Bahkan jika mereka semua menyerangnya, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Leon. Bab 739. Selain menundukkan kepalanya, tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Jared, karena kamu seorang Wes, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu ingin meminta maaf, tunjukkan ketulusanmu dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Leon berkata dengan dingin, niat membunuhnya membumbung tinggi. Wajah Jared sangat gelap, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jared adalah orang yang memulai masalah ini, dan itu terjadi di antara generasi muda. Bahkan jika dia meminta bantuan keluarganya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, dengan status dan kemampuan Leon, tidak ada yang bisa dilakukan Wes bahkan jika mereka ingin memaksa masuk. Jika mereka akhirnya membuat Leon marah, dia akan menderita konsekuensi yang lebih buruk. Dia akan kehilangan segalanya. Terserahlah, ini semua salahku. Aku akan terima takdirku. Jared menggertakkan giginya dan memukul lengan kirinya sendiri, mematahkan lengannya. Setelah itu, ia menahan perasaan jijik di hatinya saat ia berlutut di depan Leon. Tuan Wolf, saya tadi kurang ajar dan sangat menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jared meminta maaf. Meskipun dia sangat enggan, dia tetap terpaksa menelan harga dirinya. Kurasa kau tahu tempatmu. Leon mendengus dingin, akhirnya menahan aura pembunuhnya. Melihat pemandangan itu, Ava dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Jared adalah putra kedua dari keluarga West. Dia adalah seseorang yang sangat terkenal, bahkan tidak mundur selangkah pun di depan Jenson Wick, bahkan berhasil mengalahkan Jenson. Namun, setelah mengetahui siapa Leon, Jared benar-benar mematahkan lengannya dan berlutut untuk meminta maaf. Apa yang terjadi? Ketiganya sangat terkejut saat itu, mendapati diri mereka dalam keadaan linglung. Ava berada dalam kondisi yang lebih baik daripada mereka semua. Dia akhirnya tersadar kembali ke kenyataan. Leon jelas merupakan sosok yang mengesankan yang bahkan lebih tinggi kedudukannya daripada Jared. Jika tidak mungkin Jared akan setakut itu. Hebat sekali. Janice, Leon memang hebat. Wajah Ava memerah karena kegembiraan. Dia tersenyum cerah dan memikat. Dia telah menerima undangan Leon untuk bergabung dengan Shinshin Group. Semakin cakap Leon, semakin bahagia perasaannya. Bab baru setiap hari hanya diunggah di alaninis.com. Selain itu, Leon adalah orang yang cukup rendah hati, dan memperlakukan Janice dengan cukup baik. Dia jauh lebih baik daripada mantan bosnya yang egois. Bekerja di bawah Leon, masa depannya akan sangat cerah. Janice tersenyum tipis. Dia sudah tahu bahwa Leon punya hubungan dengan Iris dan saudara-saudara Sear. Dia sama sekali tidak terkejut dengan apa yang ditunjukkan Leon. Dibandingkan dengan itu, Ling dan Jaffner tampak putus asa. Wajah Ling pucat pasi saat dia duduk di lantai, ketakutan setengah mati. Dia tahu betul bahwa Jared pun tidak dapat melakukan apapun kepada Leon, bahkan harus mematahkan lengannya sendiri dan berlutut untuk meminta maaf. Sebagai orang yang menjadi pusat dari semua ini, jelaslah nasib macam apa yang menantinya. Adapun Jaffner, dia sangat terkejut.
Dia akhirnya mengerti betapa bodohnya dia karena berharap Jared akan membantunya membalas dendam. Pada saat yang sama, dia senang karena dia tetap tinggal untuk melihat kemampuan Leon yang sebenarnya. Kalau tidak, dia pasti akan mati dengan mengerikan jika dia mencari Leon untuk membalas dendam secara pribadi setelah itu. Dia harus berterima kasih kepada bintang-bintang keberuntungannya untuk itu. Bab 740. Baiklah, Tuan Wes, kau boleh bangun sekarang. Izinkan aku memberimu nasihat terakhir. Jika kau berbuat jahat, perbuatanmu akan menyusulmu. Karena kau seorang Wes, aku akan membiarkanmu pergi kali ini demi keluargamu. Namun, izinkan aku menjelaskan semuanya. Jika aku memergokimu menindas yang lemah lagi, kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Leon memperingatkan dengan dingin. Ya, Jared menahan rasa sakit di lengannya saat dia perlahan berdiri. Tuan Wolf, kalau tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Jared memaksakan senyum, bersiap pergi bersama anak buahnya. Tahan, Tuan Ling adalah orang yang jahat. Dia bagian dari perusahaanmu. Kau boleh berurusan dengannya sesukamu. Leon menunjuk orang yang tergeletak di tanah dengan jijik. Aku mengerti. Jared menatap Ling dengan tatapan dingin. Dia akhirnya menyinggung Leon hanya karena Ling. Karena itu, dia sudah membenci Ling sampai ke tulang. Bahkan jika Leon tidak mengatakan apapun, tidak mungkin dia akan menunjukkan belas kasihan. Ling merasakan hawa dingin di hatinya saat dia berlutut di tanah. Tuan Wolf, Tuan Wes, mohon ampun. Saya tahu kesalahan saya sekarang. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Ling terus memohon. Leon mendengus. Ia pernah menyelamatkan Ling, tetapi pria itu tidak mau mengambil risiko, dan malah membawa Jared untuk mencoba mencelakai Leon. Seseorang yang jahat dan tidak punya belas kasihan seperti itu tidak pantas mendapatkan simpati. Jared bahkan tidak punya alasan untuk menyuarakan pikirannya. Ia menendang kaki Ling dengan kejam. Suara patah tulang terdengar jelas. Ling mengeluarkan ratapan kesakitan. Kakinya baru saja dilumpuhkan oleh Jared. Jared masih marah. Dia menendang kaki lainnya lagi, membuatnya lumpuh. Kedua kakinya lumpuh, dan gelombang rasa sakit menyerang pikirannya saat Ling pingsan di tempat. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Tolong bawa dia pergi, aku tidak ingin melihatnya lagi. Leon menunjuk ke arah mayat yang tergeletak di tanah. Ya, ayo berangkat. Jared melambaikan tangan, memberi isyarat kepada dua anak buahnya untuk menjemput Ling sebelum mereka semua pergi. Melihat pemandangan itu, tidak mungkin Jaffner berani tinggal. Dia mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi bersama anak buah Jared. Tahan, kau, kemari sekarang juga. Leon tiba-tiba menunjuk Jaffner. Jaffner begitu terkejut hingga ia merasa jiwanya meninggalkannya. Ia tidak pernah menyangka Leon akan memperhatikannya. Kakinya langsung terasa seperti jeli saat ia terjatuh ke tanah. Tuan Wolf, sekarang aku tahu kesalahanku. Aku jamin, aku tidak akan melawanmu lagi. Tolong, tunjukkan belas kasihan dan jangan ganggu aku kali ini. Jaffner memohon, gemetar ketakutan. Meskipun Leon telah menamparnya beberapa kali, ia lebih mudah lolos dibandingkan dengan Ling, kedua kakinya lumpuh. Ia tidak ingin mengalami nasib yang sama. Leon tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jangan khawatir, aku sudah memberimu pelajaran sekali. Aku tidak tertarik melakukannya lagi. Apa maksudmu? Jaffner penasaran. Ruangan ini dirusak oleh bawahanmu. Kau harus ingat untuk membayar kembali bosmu. Kata Leon dengan tenang.